Oke, hari ini kita bakal mulai sebuah perjalanan yang luar biasa, serius. Dan perjalanan ini nggak dimulai ribuan tahun lalu, tapi justru dari piring di depan kita. Bisa jadi dari makanan yang baru aja kita makan. Coba deh lihat ini. Pertanyaan ini inti dari pembahasan kita. Burger ini tuh bukan sekedar makanan cepat saji biasa loh. Ini adalah simbol. Simbol dari kelimpahan, kerumitan, dan efisiensi dunia modern kita yang jujur aja kadang gila banget. Gimana ceritanya semua bahan, semua tenaga kerja, semua logistik bisa jadi satu produk dengan harga semurah ini? Kalau kita pakai patokan upah minimum di Amerika, cuma butuh 11 menit kerja buat beli burger ini. 11 menit! Angka ini nunjukin betapa efisiennya sistem pangan kita sekarang. Tapi, buat ngerti gimana kita bisa sampai di titik ini, kita harus mundur jauh banget ke belakang. Coba kita pikirin sebentar deh. Buat satu burger ini doang, ada rantai pasokan raksasa di belakangnya. Ada sapi yang harus digemukin, gandum yang dipanen jadi roti, susu yang diperah jadi keju, sayuran yang ditanam, rempah yang dikumpulin. Ini tuh keajaiban industri, beneran. Tapi pertanyaannya, emang hidup selalu kayak gini? Oke, sekarang kita putar waktu. Jauh, mundur sekitar 15.000 tahun yang lalu. Jauh sebelum ada sawah atau ladang, nenek moyang kita itu hidupnya berburu dan meramu. Mungkin bayangan kita soal hidup mereka itu suram, susah, tapi kenyataannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, ini dia yang menarik. Slide ini ngehancurin mitos populer. Bukti-bukti fosil nunjukin kalau nenek moyang pemburu peramu kita itu justru lebih sehat. Tulang dan gigi mereka lebih kuat dibanding para petani pertama. Mereka juga kerjanya jauh lebih sedikit loh. Jadi mereka punya banyak banget waktu luang buat bikin seni, musik, atau sekedar cerita-cerita. Jauh banget kan dari gambaran hidup yang keji, brutal, dan singkat yang sering kita bayangin? Terus terjadilah sebuah pergeseran besar. Manusia pelan-pelan mulai beralih dari meramu ke bertani. Tapi yang penting dicatat, ini bukan kejadian satu malam. Bukan kayak besok pagi semua orang tiba-tiba jadi petani. Enggak, ini proses yang lambat banget, terjadi sendiri-sendiri di seluruh dunia selama ribuan tahun. Dan ini terjadi di mana-mana. Di Timur Tengah mereka mulai menanam gandum, di Asia Tenggara padi, di Meksiko ada jagung, di Andes kentang. Di berbagai belahan dunia manusia tanpa saling kontak, secara mandiri nemuin cara buat menanam makanan mereka sendiri. Keren kan? Jadi, kalau hidup jadi pemburu peramu itu enak, kenapa kita pindah? Nah, jawabannya ini rumit. Mengadopsi pertanian itu bukan kemajuan yang mulus tanpa cacat. Ini tuh sebuah pertukaran besar, semacam tawar-menawar dengan untung dan rugi yang sama-sama signifikan. Disinilah pertukarannya terjadi. Untungnya jelas, pasokan makanan jadi bisa dikontrol. Surplus makanan inilah yang bikin kota bisa lahir, bikin ada orang yang kerjaannya bukan cuma cari makan. Tapi, ruginya juga gede banget. Pertanian itu butuh kerja super keras dan mengubah lingkungan secara drastis. Dan begitu ada surplus, muncul pertanyaan baru. Siapa yang ngontrol makanan ini? Dari sinilah muncul ketidaksetaraan, perbudakan, patriarki, perang, dan kelaparan. Ironisnya, pas panen gagal. Revolusi ini bukan cuma soal tanaman, tapi juga hewan. Manusia mulai melakukan domestikasi. Dan seperti kata kutipan ini, nasib terbaik buat spesies lain dalam 10.000 tahun terakhir adalah jadi berguna buat manusia. Dan slide ini nunjukin buktinya dengan jelas banget. Coba lihat perbedaan populasi antara sapi dan gajah. Sapi itu berguna banget buat kita. Dagingnya, susunya, tenaganya, makanya populasinya meledak. Gajah, walaupun pintar dan keren, nggak gampang dijinakan. Hasilnya, populasi mereka jauh lebih sedikit. Ini contoh nyata gimana manusia mempengaruhi seleksi alam. Tentu aja, nggak semua orang jadi petani. Ada juga kelompok penggembala atau pastoralis yang milih hidup dengan berternak sambil berpindah-pindah. Gaya hidup kayak gini jelas bikin susah buat bangun kota besar. Ya kecuali kalau Anda bangsa Mongol ya, mereka selalu jadi pengecualian dalam sejarah. Ini ngebawa kita balik ke pertanyaan utama. Kenapa sih manusia secara sadar milih jalan hidup yang kelihatannya lebih susah? Kalau mau jujur, para sejarawan pun nggak punya satu jawaban pasti. Ini salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah manusia. Teorinya banyak banget. Mungkin karena populasi makin banyak, jadi butuh cara baru buat cari makan. Atau mungkin di beberapa daerah makanannya melimpah, jadi ada waktu buat coba-coba. Ada juga yang bilang ini bagian dari ritual kesuburan, atau bahkan karena pengen bikin lebih banyak bir. Tapi mungkin yang paling masuk akal adalah jawaban yang paling simpel. Jadi, teori yang paling kuat sekarang adalah, ini bukan revolusi yang disengaja. Ini tuh hasil dari ribuan keputusan kecil yang nggak direncanain. Nenek moyang kita nggak duduk bareng dan bilang, ayo kita ciptakan peradaban, nggak gitu.
Mereka mungkin cuma mikir, biji ini kalau ditanam tumbuh ya, coba tanam lebih banyak deh. Dorongan sesederhana inilah yang kalau diakumulasi akhirnya mengubah dunia selamanya. Dan ini ngebawa kita kembali ke titik awal. Kembali ke burger seharga Rp9.900 itu. Semua kerumitan, semua efisiensi, dan juga semua masalah di dunia modern kita, itu adalah warisan langsung dari keputusan-keputusan kecil yang dibuat ribuan tahun yang lalu. Nah, inilah intinya. Pilihan untuk bertani adalah keputusan yang nggak bisa ditarik kembali. Kita nggak bisa gitu aja balik jadi pemburu peramu. Populasi kita udah terlalu besar. Sejarah ngajarin kita kalau tindakan kita itu punya konsekuensi jangka panjang yang membentuk realitas generasi setelah kita. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Sama seperti nenek moyang kita yang tanpa sadar memicu revolusi pertanian, kira-kira keputusan-keputusan apa yang lagi kita buat hari ini soal teknologi, lingkungan, sosial, yang dampaknya nggak akan bisa ditarik kembali dan bakal mendefinisikan dunia buat orang-orang yang datang setelah kita. Coba direnungkan.